Halo semuanya, balik lagi sama aku Fidelia Berbita Syarani dengan NIC CP056 sebagai salah satu peserta di PT Sitech ERP Indonesia. Di sini aku bakal jelasin terkait Odoo Software lagi, khususnya untuk penggunaan dari modul sales. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu ya sama modul sales. Jadi sales itu merupakan modul yang memfokuskan pada strategi pemasaran yang sensitif terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar. Nah, kata sales di sini menekankan pada pemasaran produk yang dihasilkan. Modul sales ini gunanya untuk mencatat transaksi dan juga laporan penjualan. Dalam modul ini, perusahaan dapat mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan hanya dalam satu layar saja, dapat melakukan kontrol terhadap penjualan barang, serta dapat mengetahui progres aktivitas yang dilakukan kepada potensial customer. Jadi, transaksi dalam modul sales ini sebagai pembuat rincian pemesanan oleh customer yang mana jika customer sudah menyetujuinya akan menjadi dokumen SO atau sales order sebagai kelanjutan dari siklus transaksi. Selain digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa, modul sales berhubungan juga dengan retur penjualan dan penerimaan yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Nah, jadi di sini teman-teman pastikan dulu udah menginstal modul sales yang ada di Odoo Software. Jadi tinggal masuk ke Odoo Software, lalu login dengan email dan password kalian masing-masing, lalu install modul sales. Di sini karena berhubung aku udah install, jadi langsung aja aku buka dari sini home menu, terus pilih sales. Kali ini aku bakal jelasin bagaimana create quotation di dalam modul sales ini. Jadi sebelumnya quotation itu merupakan surat penawaran yang diberikan kepada pelanggan setelah adanya permintaan penawaran. Nah, di dalam quotation ini biasanya berisi yang pertama ada kode dan deskripsi barang ataupun jasa yang ditawarkan. Lalu yang kedua jumlah dari barang tersebut. Yang ketiga ada harga satuan. Lalu ada diskon atau potongan harga, ada total harga penawaran, dan juga yang terakhir ada tata cara pembayarannya. Nah, langsung aja di sini aku bakal tunjukin gimana caranya untuk create quotation. Jadi yang pertama kita tadi kan udah masuk ke modul sales. Terus kita pilih orders, kita klik quotation. Nah, hingga muncul tampilan seperti ini. Kalau udah, kita create quotation yang baru dengan mengklik new yang ada di kiri atas. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini. Jadi, teman-teman akan diberikan form seperti ini untuk nantinya diisi sama teman-teman sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang pertama ada customer. Nah, di sini customer itu merupakan orang atau sekelompok orang yang merupakan pengguna akhir produk atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sistem sosial. Dari kedua pengertian di atas sudah bisa menerangkan apa arti dari masing-masing hal tersebut. Jadi, pelanggan ini bukan hanya terkait dengan satu yang membeli produk dari layanan kita aja gitu. Nah, di sini kita bisa pilih customer. Misalnya kita pilih Azure Interior. Nah, di sini langsung akan muncul dari Azure Interior dan juga alamatnya. Lalu yang kedua ada expiration. Nah, di sini expiration merupakan tanggal di mana penawaran kita ini telah expired kayak gitu. Di sini coba aku masukin expiration date-nya seminggu dari hari kita pembuatan ini ya. Jadi tanggal 4/1/2023, dan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu quotation date adalah tanggal di mana kita memberikan penawaran ini. Dalam hal ini tanggalnya adalah hari ini, yaitu tanggal 25 Maret tahun 2023. Di sini untuk price list-nya
aku pilih public price list, yaitu dalam bentuk IDR. Lalu untuk payment terms-nya di sini aku pilih 30 hari, dan ini bisa disesuaikan dengan teman-teman. Lalu ada di bawahnya lagi, kita akan diminta untuk mengisi produk yang akan kita tawarkan kepada customer. Langsung aja diklik bagian add a product. Di sini kita bisa pilih produk apa yang mau kita tawarkan. Misalnya kita pilih ini ya, cable management box. Nah, di sini akan otomatis terisi deskripsi barangnya. Lalu untuk kuantitinya di sini bisa kita sesuaikan. Misalnya kita mau menawarkan 2, berarti kita ganti aja dengan 2. Terus ada unit price-nya. Unit price-nya di sini juga terisi secara otomatis. Jadi harga per unit dari produk yang kita tawarkan adalah 100. Untuk pajaknya di sini teman-teman bisa isi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi di sini aku nggak isi pajaknya. Nah, di sini ada subtotal. Jadi subtotal ini merupakan jumlah harga yang akan dipesan. Subtotal ini dari hasil perhitungan perkalian antara quantity sama unit price. Jadi karena di sini kuantitinya aku pesan 2 dan unit price-nya ada 100, jadi subtotalnya ada 200. Nah, kalau misalkan teman-teman udah ngisi semuanya, langsung aja kita klik send by email. Di sini kita tinggal nunggu proses loadingnya selesai. Oke, kalau misalnya proses loadingnya udah selesai, nanti bakal muncul pop-up seperti ini. Nah, langsung aja kita klik send. Oke, setelah klik send, nanti bakal muncul seperti ini ya. Ada di sini ada pemesanan, ada quotation yang udah kita bikin tadi. Di sini ada kodenya atau ada nomornya, yaitu S00029. Terus kalau kita scroll ke bawah, di sini ada ini, ada bukti kalau misalnya kita udah ngirim email. Kalau misalnya udah seperti ini, langsung aja kita konfirmasi dengan mengklik confirm. Oke, kalau misalnya udah seperti ini, kita bisa create invoice. Jadi invoice ini merupakan surat penagihan ya. Kita create invoice. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Jadi kita bisa milih antara regular invoice, down payment, atau dalam bentuk persen ataupun dalam bentuk fixed amount. Di sini aku pilih regular invoice. Langsung aja kita pilih create and view invoice. Nah, kalau udah nanti akan muncul seperti ini, tapi bentuknya masih draft. Nah, untuk kita bikin invoice-nya, langsung aja kita klik confirm. Oke, kalau udah muncul seperti ini, itu tandanya kita udah berhasil untuk membuat invoice-nya. Jadi langsung aja nanti ketika kita mau mengirimkan ke customer, itu langsung klik send dan print yang ada di sebelah kiri atas, dan proses pembuatan dan juga pengiriman invoice selesai. Seperti itu. Recording stopped. Nah, mungkin sekian yang bisa aku jelasin terkait bagaimana cara untuk membuat quotation dan juga invoice di dalam modul sales ini. Selanjutnya, aku bakal jelasin salah satu fitur yang ada di modul sales ini, yaitu shipping cost.
Jadi di dalam Odoo ini menyediakan opsi untuk mengkonfigurasi metode pengiriman dengan kutipan yang akan menyederhanakan perhitungan biaya pengiriman. Odoo mendukung fitur untuk menghitung biaya pengiriman atas pesanan untuk pelanggan, dan Odoo memiliki kerangka kerja perhitungan pengiriman bawaan yang membantu user untuk mengkonfigurasi harga pengiriman berdasarkan aturan. Jadi langsung aja caranya, yaitu yang pertama kita ke menu configuration, lalu kita pilih settings untuk menghidupkan dari shipping cost itu sendiri. Nah, kalau udah muncul tampilan setting seperti ini, kita scroll ke bawah ke menu shipping. Jadi di sini kita bisa mengaktifkan shipping methods-nya dengan menceklis di bagian delivery methods. Jadi di sini berhubung aku udah atur, jadinya di sini udah terchecklist. Tapi kalau misalnya teman-teman baru menggunakan modul ini dan baru mengaktifkan menu ini, jadi di sini nanti akan kosong. Terus langsung aja di checklist. Kalau udah di checklist, langsung aja klik save yang ada di bagian sini. Berhubung ini udah, jadi langsung aja kita lanjut ke step selanjutnya. Kalau udah aktif, kita bisa balik lagi ke menu order, terus quotation. Nah, di sini kita bisa recording stopped. Progress. Oke, selanjutnya kita bisa mengatur dari shipping cost itu sendiri. Caranya sama, masih di configuration. Terus kalau udah muncul drop down-nya, kita pilih shipping methods. Nah, untuk meng-create shipping methods itu kita bisa pilih yang new. Di sini kita bisa langsung ngisi form yang udah disediakan sama Odoo itu sendiri. Jadi untuk shipping methodnya ini kita bisa isi sesuai dengan keinginan kita. Misal di sini kan contohnya ada UPS Express. Misal mau aku bikin jadi sama aja ya, UPS Express gitu. Terus untuk providernya itu merupakan metode perhitungan biaya pengiriman. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu fixed price dan juga based on rules. Kalau fixed price itu berarti dengan harga tetap tanpa aturan tertentu. Kalau yang based on rules itu dengan perhitungan harga berdasarkan aturan yang ditetapkan, seperti misalnya berdasarkan berat, volume, quantity, dan yang lain-lain. Di sini aku mau pilih fixed price aja. Lalu untuk delivery produknya, di sini kita bisa pilih aja. Misal aku pilih yang ini ya, free delivery charge. Terus untuk margin on rate-nya itu 0. Oke, di sini mungkin aku bakal ulangin ya teman-teman. Untuk delivery produknya tadi kita salah milih. Jadi untuk free delivery charge itu nanti untuk biaya pengirimannya itu berarti free atau gratis. Sedangkan di sini aku mau nunjukin gimana kalau misalnya untuk kita menentukan ada biaya pengirimannya untuk setiap pengiriman barang. Jadi kita ganti aja, di sini aku milih yang ini, pedal bin. Nanti di sini di bawah akan langsung muncul untuk fixed price-nya seharga 47. Langsung aja kita save. Caranya dengan klik ini yang bentuknya seperti awan ini. Oke, kalau udah nanti bakalan seperti ini. Lalu kita coba bikin pesanan dengan menggunakan shipping methods ini ya. Jadi kita balik ke order.
terus quotations kita bikin baru. Ini kita isi aja sesuai dengan keinginan, dengan langkah-langkah yang udah aku jelasin di depan. Langsung aja untuk expiration date-nya aku pilih yang tanggal 1. Untuk payment terms-nya 30 hari. Produknya di sini aku pilih cable management books. Untuk quantity-nya 1, unit price-nya 100, jadi totalnya 100. Nah, kalau misalnya kita udah mengaktifkan shipping methods tadi, di bagian bawah sini akan ada pilihan add shipping. Di sini langsung aja kita klik add shipping-nya. Kita pilih shipping methods yang udah kita bikin tadi. Tadi aku namain dengan UPS Express, kita pilih aja, terus klik add. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Jadi setiap pemesanan ini akan ada biaya sebesar 47 dan total cost-nya jadi 100 ditambah 47 jadinya 147. Kalau misalnya udah, kita send by email untuk kita kirimkan ke customer. Di sini kita tinggal nunggu sampai proses loadingnya ini selesai. Kalau udah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Langsung aja kita send. Kalau udah muncul seperti ini, kita konfirmasi. Oke, nah bakal muncul seperti ini. Berarti tandanya kita udah berhasil bikin pesanan dengan shipping method tadi ya. Terus kita bisa lanjutin dengan create invoice. Kita pilih sama regular invoice, terus create and view invoice. Oke, akan muncul seperti ini. Tapi masih dalam bentuk draft, langsung aja kita confirm. Nah, kalau udah muncul seperti ini, tandanya invoice udah berhasil kita bikin. Langsung kita bisa mengirimkan ini ke customer dengan mengklik send dan print yang ada di bagian kiri atas ini. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan terkait modul sales tadi, create quotation, create invoice, sampai shipping methods. Semoga bisa membantu teman-teman semua dan selamat mencoba. Terima kasih.